Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Asli dengan NIM F1212001. Ini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan yang telah saya buat. Yang pertama di sini adalah pengertian proyek. Proyek adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya telah dialokasikan biayanya. Sedangkan proyek IT merupakan proyek yang membutuhkan resource atau perangkat IT seperti hardware, software, dan jaringan dalam penyelesaiannya. Selanjutnya di sini adalah contoh proyek IT yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile. Dalam proyek ini, pengembang dapat merancang dan mengembangkan aplikasi mobile untuk platform Android maupun iOS. Lalu kedua ada pengembangan website e-commerce. Dalam proyek ini, pengembang dapat merancang dan mengembangkan website e-commerce untuk sebuah perusahaan. Dan yang ketiga ada pengembangan sistem manajemen informasi, di mana dalam proyek ini, pengembang dapat merencanakan dan mengembangkan sistem manajemen informasi yang akan membantu perusahaan mengelola data, informasi, dan proses bisnis yang mereka lakukan dengan lebih efektif. Lalu yang keempat ada pengembangan sistem keamanan cyber. Dalam proyek ini, pengembang dapat merancang dan mengembangkan sistem keamanan cyber. Selanjutnya di sini ada daftar beberapa atribut proyek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan proyek, di mana atribut ini menentukan tujuan proyek yang ingin dicapai. Yang kedua, ada lingkup proyek, di mana atribut ini menentukan batasan atau cakupan proyek. Lalu yang ketiga, ada biaya proyek, di mana atribut ini menentukan anggaran proyek. Yang keempat, waktu proyek, yaitu atribut ini menentukan jadwal dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima ada sumber daya proyek, di mana atribut ini menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Lalu yang keenam ada risiko proyek, yaitu atribut menentukan risiko yang terkait dengan proyek, termasuk risiko teknis, risiko keuangan, risiko organisasi, dan risiko lingkungan. Yang selanjutnya ada kualitas proyek, di mana atribut ini menentukan standar kualitas yang harus dicapai oleh proyek. Yang kedelapan ada kepemimpinan proyek, di mana atribut ini menentukan tim dan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola proyek. Yang kesembilan ada komunikasi proyek, di mana atribut ini menentukan strategi dan metode komunikasi yang akan digunakan dalam proyek. Yang terakhir ada pelaksanaan proyek, di mana atribut ini menentukan cara proyek akan dilaksanakan akan seperti apa. Lanjut ke konsep kendala 3 kali lipat. Konsep kendala 3 kali lipat pada manajemen proyek adalah konsep yang menyatakan bahwa ada 3 faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam manajemen proyek, yaitu waktu, biaya, dan lingkup. Ketiga faktor ini saling terkait dan jika satu faktor diubah, maka akan berdampak pada dua faktor lainnya. Kendala 3 kali lipat dapat menyebabkan masalah jika terjadi ketidakseimbangan antara waktu, biaya, dan lingkup yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada peran manajer proyek. Peran manajer proyek sangat penting dalam industri teknologi informasi karena mereka bertanggung jawab untuk memimpin sebuah tim. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer proyek TI. Yang pertama perancangan proyek, yang kedua mengelola tim proyek, yang ketiga mengawasi pengembangan proyek, yang keempat mengatasi risiko, dan kelima adalah pelaporan hasil proyek. Lalu keterampilan apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang kuat. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Lalu yang keempat adalah kemampuan untuk berpikir analitis dan strategi. Lalu peluang karir. Untuk peluang karir sendiri, seorang manajer proyek IT sangat baik karena industri teknologi informasi terus berkembang dan membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola proyek-proyek tersebut. Ada banyak posisi yang tersedia untuk manajer proyek IT itu sendiri. Yang pertama, mulai dari manajer proyek junior hingga senior, bahkan bisa ke posisi eksekutif seperti direktur teknologi informasi. Namun, kembali lagi, peluang karir ini tergantung pada keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang manajer proyek IT itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.